Halo, penonton YouTube Pramodito SCY. Ketemu lagi dengan saya dalam video kali ini. Dalam video kali ini dan video-video selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan halangan-halangan nikah dari sudut pandang gereja Katolik. Nah, ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, pada waktu pengumuman, kita pernah mendengar pengumuman tentang perkawinan. Pengumuman perkawinan itu akan dibacakan dalam setiap misa selama 3 kali berturut-turut. Nah, lalu setiap kali kita itu merayakan Ekaristi sesudahnya, lalu setiap kali pengumuman sesudahnya akan diakhiri dengan kata-kata berikut ini. Siapa saja yang mengetahui halangan-halangan nikahnya, harap memberitahukan atau melaporkan pada pastor paroki. Pertanyaannya adalah, apakah pengumuman semacam ini berkaitan dengan pengumuman perkawinan sungguh dimengerti oleh umat tentang maksudnya? Apakah umat mengerti apa yang dimaksud dengan halangan-halangan nikah dalam gereja Katolik? Mungkin tahu, tapi tidak begitu memahaminya lebih dalam ya. Nah, maka dalam video-video ini dan video-video selanjutnya, saya akan mencoba menginformasikan secara singkat tentang maksud pengumuman itu. Tujuannya adalah supaya umat tahu. Kan sangat disayangkan kalau umat Katolik itu tidak tahu apa yang dimaksud dalam pengumuman perkawinan itu. Dan tujuan yang lain adalah supaya calon mempelai yang bersangkutan merasa diperhatikan benar-benar oleh umat, bukan hanya sekedar formalitas belaka. Maksudnya adalah ya hanya sekedar pengumuman saja, tidak ada sesuatu yang memang ini ada enggak ya halangan-halangan nikah yang senantiasa membuat kami terhalang atau gimana lah gitu ya. Nah, maka video ini saya akan mengemasnya dalam berbagai episode. Nggak mungkin bahwa dalam satu kali video ini saya menjelaskan banyak hal tentang halangan-halangan nikah. Nah, maka tonton video kali ini sampai habis supaya memiliki bekal yang baik untuk memahami pada akhirnya untuk memahami halangan-halangan nikah yang ada. Nah, dalam video kali ini saya akan hanya semacam memberikan pengantar dan menjelaskan beberapa hal, yakni pertama, apa yang dimaksud dengan halangan nikah. Yang kedua, apa saja halangan nikah tersebut. Yang ketiga, apa akibat dari halangan nikah tersebut. Yang keempat, siapa saja yang terkena halangan ini. Baik, nggak perlu lama-lama, saya akan memulainya. Saya akan memulai pada bagian yang pertama, yakni apa yang dimaksud dengan halangan nikah itu. Kerangka berpikirnya begini, semua orang itu kan dapat melangsungkan perkawinan sejauh tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa hak untuk menikah itu adalah sebagai hak asasi dan fundamental manusia. Semua orang berhak untuk menikah. Tetapi hak itu tidaklah mutlak dapat dilaksanakan semuanya. Artinya bahwa jika seseorang yang mau menikah itu diketahui ada alasan-alasan yang berat dan masuk akal, hukum gerejawi akan mengaturnya demi tujuan yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan hak asasi untuk menikah itu perlu yang namanya diatur oleh hukum. Ketentuan-ketentuan hukum inilah yang nantinya menjadi kriteria untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, layak atau tidaknya seseorang akan menikah. Bisa atau tidaknya seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Maka kan dalam pengumuman itu wajar disampaikan, siapa saja yang mengetahui halangan-halangan nikahnya harap memberitahukan atau melaporkan kepada pastor paroki.
Ini harus, bukan lagi wajib, harus kalau seseorang menemukan sesuatu yang tidak beres. Nah, maksudnya ini yakni mencari status bebas dari orang yang hendak menikah itu. Bebas artinya adalah hanya mereka yang tidak dilarang atau dihalangi oleh hukum dapat menikah dan membangun keluarga secara sah. Dengan kata lain, Gereja Katolik itu tuh ingin menjamin kebebasan masing-masing untuk melaksanakan hak asasinya, yakni untuk menikah. Jadi, yang dimaksud dengan halangan-halangan nikah adalah semua halangan nikah yang sudah ditentukan oleh hukum gereja. Semua orang memang, sekali lagi, punya hak secara kodrati untuk menikah. Namun, hanya mereka yang tidak dilarang oleh hukum dapat menikah dengan sah. Sekali lagi, saya tekankan bahwa orang yang dapat menikah, melangsungkan perkawinan secara sah, adalah mereka yang tidak terkena halangan yang sudah ditentukan oleh gerejawi. Nanti saya akan menyebutkan apa saja itu. Nah, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, larangan dan halangan nikah ini tidak bertujuan untuk menghapus hak seseorang untuk menikah, tetapi untuk mengatur pelaksanaannya. Artinya bahwa gereja itu menginginkan agar yang bersangkutan dapat menikah dan menghidupi perkawinan sesuai dengan paham dan ajaran Gereja Katolik. Untuk mencapai nilai dan tujuan-tujuan tertentu, perkawinan hanya dapat dilangsungkan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan demi kepentingan umum, yaitu demi kesejahteraan masyarakat, karena bagaimanapun perkawinan sekaligus bersifat personal dan sosial. Itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan halangan nikah itu. Intinya adalah halangan nikah itu adalah sesuatu yang membuat orang tidak dapat melangsungkan perkawinan atau perkawinannya itu tidak sah yang sudah ditentukan oleh gereja. Lalu yang kedua, apa saja halangan-halangan nikah menurut Gereja Katolik? Nah, ini penting, harus dipahami. Nah, setiap halangan nikah itu selalu membuat perkawinan tidak sah. Menurut sifatnya, halangan nikah itu dibagi menjadi dua, yakni halangan nikah secara kodrati dan halangan nikah secara gerejawi. Apa saja yang masuk dalam halangan nikah kodrati? Baik, yang pertama, halangan nikah kodrati yaitu halangan yang muncul dari kodrat perkawinan itu sendiri dan karenanya mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Ada 4 halangan nikah kodrati yang tidak pernah diberikan dispensasi darinya. Artinya tidak pernah diberikan kemurahan, tidak bisa diputus atau tidak bisa dibatalkan, atau tidak bisa dilangsungkan perkawinan tersebut. Yaitu yang pertama, halangan nikah usia sejauh menyangkut kematangan fisik dan psikis. Yang kedua, halangan impotensi, halangan ikatan nikah. Yang keempat, halangan hubungan darah garis lurus tingkat manapun dan garis menyamping tingkat kedua. Yang kedua, halangan nikah gerejawi. Apa itu halangan nikah gerejawi? Halangan nikah gerejawi yaitu halangan
yang ditentukan oleh gereja Katolik sendiri, dan karenanya sifatnya itu secara gerejawi, sehingga mengikat hanya semua orang Katolik dan semua orang tidak Katolik yang mau menikah dengan orang Katolik. Halangan nikah gerejawi ini meliputi semua halangan nikah yang sudah ditentukan oleh gereja dalam kanon 1083 sampai 1094. Selain yang bersifat kodrati yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Halangan nikah gerejawi itu apa saja? Halangan nikah gerejawi itu antara lain halangan nikah usia sejauh menyangkut jumlah usia. Kalau yang kodrati tadi menyangkut kematangan fisik dan psikis. Nah, yang gerejawi ini, halangan nikah gerejawi ini menyangkut jumlah usia. Kemudian halangan nikah beda agama. Halangan nikah tahbisan suci. Halangan nikah kekal publik kemurnian dalam tarekat religius. Halangan nikah penculikan. Halangan nikah pembunuhan, halangan nikah hubungan garis menyamping tingkat 3 dan 4. Kemudian halangan nikah hubungan kesemendaraan. Kemudian halangan nikah kelayakan publik, dan yang terakhir halangan nikah pertalian hukum karena adopsi. Nah, bagaimana tentang halangan-halangan nikah ini? Apa saja yang terjadi? Bagaimana solusinya? Akan saya bahas. Saya akan menginformasikan kepada Anda semua dalam video-video selanjutnya yang berepisode itu. Kita masuk yang ketiga, yakni apa akibat dari halangan-halangan tersebut jika tidak mendapatkan kemurahan. Akibat dari halangan-halangan nikah adalah menggagalkan seseorang atau membuat seseorang itu tidak mampu untuk menikah secara sah atau tidak mampu melangsungkan perkawinan secara sah. Lalu siapa yang dapat melangsungkan perkawinan secara sah? Yang dapat melangsungkan perkawinan secara sah yakni adalah mereka yang memiliki kemampuan kodrati dan kemampuan yuridis untuk menikah. Pertanyaannya kan, lalu bagaimana Romo kalau yang mendapatkan halangan-halangan tersebut? Seperti misalnya tahbisan suci, jumlah usia, kemudian kaul kekal publik kemurnian dalam tarekat kongregasi, kemudian hubungan kesemendaan. Catatannya adalah, kalau seseorang itu terhalang oleh halangan nikah secara gerejawi, tetap bisa melangsungkan perkawinan secara sah asal ada dispensasi dari gerejawi. Tetapi catatan yang paling penting, bagi yang terhalang oleh halangan nikah secara kodrati, tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Misalnya, halangan nikah impotensi. Ya, seseorang tidak akan bisa melangsungkan perkawinan secara sah karena akan menodai hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri. Kemudian yang keempat, siapa saja yang terkena halangan ini? Yang terkena halangan nikah ini adalah semua orang Katolik, atau dengan kata lain, halangan-halangan nikah ini hanya mengikat semua orang Katolik dan semua orang yang mau menikah dengan orang Katolik. Tapi tenang, apakah ketika semua orang Katolik yang mau menikah itu kemudian terkena halangan nikah tidak dapat menikah? Jawabannya adalah orang Katolik dan semua orang yang mau menikah dengan orang Katolik yang terkena halangan nikah gerejawi dapat
didispensasi oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, ini dulu tentang pengantar berkaitan dengan halangan-halangan nikah dari sudut pandang Gereja Katolik. Semoga pengantar ini membantu kita semua untuk memahami apa yang dimaksud dengan halangan nikah, apa saja halangan nikah tersebut, apa akibat dari halangan tersebut, siapa yang terkena halangan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya berkaitan dengan halangan-halangan nikah dari sudut pandang gerejawi. Dalam masa pandemi ini, yang sakit senantiasa segera sehat dan tetap semangat. Yang sehat jangan sampai terlena. Mari kita menjaga diri kita masing-masing dengan menjalankan prokes yang ketat. Tuhan memberkati.